pandemi saat ini sedikit banyak mengajarkan kita tentang berbagai hal yang mungkin selama ini kita anggap sepele. Kita dipaksa untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan aktivitas dan kebiasaan baru yang harus dikerjakan dari rumah dalam beberapa bulan ini. Mari kita lihat dari sisi kehidupan mahasiswa selama masa pandemi ini. Kita sebagai mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti proses KBM secara online atau daring. Tentu ini tidak mudah bagi mahasiswa, terutama bagi mahasiswa baru yang seharusnya bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus secara langsung. Kejadian ini pun memberi suka dan duka tersendiri bagi mahasiswa tersebut. Berikut cuplikannya. Sebelum adanya pandemi, bisa diakui bahwa waktu bersama keluarga itu sangat sedikit, dan bahkan jika ada saat berkumpul pun masing-masing asik bermain ponselnya. Namun, di masa pandemi ini, kita telah memperbanyak family time, di mana selama 24 jam kita akan bersama keluarga di dalam rumah dan melakukan aktivitas masing-masing secara bersama-sama. Pastikan tidak ada distraksi apapun yang mengganggu kualitas family time kita. Berdiam diri di rumah selama pandemi corona tak jarang membuat seseorang mudah merasa bosan dan jenuh. Hingga akhirnya dia tertekan. Oleh karena itu, sebaiknya lakukan berbagai aktivitas menarik dan juga produktif untuk menghabiskan waktu selama menjalani isolasi mandiri. Dengan begitu, rasa jenuh dan bosan yang kamu rasakan akan menghilang dan teralihkan. Salah satu hal yang bisa kamu lakukan untuk membunuh waktu bosan kamu adalah dengan mengasah hobi. Kamu bisa mendalami hobi kamu sekarang, atau bahkan kamu bisa mencari hobi yang menurut kamu lebih menarik. Tak tanggung-tanggung dengan banyaknya waktu yang kita miliki, membuat self-control kita benar-benar diuji. Pandang dari sisi positif, belajar dari rumah menjadi lebih santai dan rileks. Jika demikian, tingkat produktivitas bisa meningkat, bukan? Namun, jika self-controlnya rendah, tentu ini akan menjadi hal yang memberatkan kualitas produktivitas kita. Seperti kita tidak bisa membagi waktu dengan efisien dan tugas kita menumpuk. Jadi, teman-teman bijak menggunakan waktu ya. Selama masa karantina di rumah, tak ada jalan lain selain kita mengeksplor materi secara mandiri. Dalam belajar mandiri, kita juga membutuhkan bimbingan dari yang lebih berpengalaman. Sangat dibutuhkan bertanya pada dosen tentang materi apa yang kita kurang paham. Namun karena kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, membuat kita kurang bisa mengetahui waktu yang tepat untuk bertanya pada dosen. Bertanya pada saat dosen sibuk contohnya. Lihat dan download materi sana-sini, search materi menggunakan media yang kita punya, tugas mengantri, merupakan sebagian list wajib yang harus dipunya mahasiswa. Kita bergantung pada teknologi yang menjadi sarana penghubung kita dengan orang lain. Begitu juga dengan media penyimpanan. Media penyimpanan perangkat yang kita punya mungkin saja akan semakin sedikit karena semakin banyaknya data yang harus kita simpan setiap harinya.
Sebagai mahasiswa yang aktif dan mandiri, kita harus bisa mengeksplor sendiri bahan materi dalam setiap pembelajarannya. Tapi di sini kita juga akan menemukan tantangan tentunya. Seperti saat kita melihat pembelajaran dari YouTube, pasti ada saja muncul rekomendasi video dari histori yang pernah kita tonton sebelumnya. Ini akan berpeluang menjadi setan yang mengganggu belajar kita. Sekarang, terserah kita sebagai mahasiswa ingin tetap belajar atau malah berbelok ke video yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan yang kamu pelajari. Setelah dilaksanakannya new normal, kebebasan kita sudah sedikit dilonggarkan. Kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, senyaman kita. Tapi, ingat ya, kita juga harus bisa mengontrol diri kita dalam menghadapi gangguan-gangguan yang ada. Demikianlah video visualisasi. Maaf sebentar teman-teman. Duduk seharian di depan komputer atau perangkat elektronik lain mengakibatkan berbagai macam keluhan pada mata, mulai dari mata lelah, kering, gatal, atau bahkan keluhan pada anggota tubuh yang lain. Dengan demikian, perlu dilakukannya istirahat dan peragangan tubuh agar tidak kaku dan merusak postur tubuh ya teman-teman. Dari PJJ nih kayaknya. Demikianlah video visualisasi dari kami mengenai suka dan duka yang kami alami selama proses PJJ. Kami dari Manajemen Rekayasa Angkatan 2020 pamit undur diri. Salam.